risiko bersandar pada yang tidak stabil atau tidak kokoh. Kita semua membutuhkan makhluk lain, seperti misalnya makanan, udara segar, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan untuk mempertahankan agar kita tetap hidup, tetap sehat, dan tetap kuat. Karena itu, kita berusaha agar bisa memperoleh makhluk-makhluk tersebut dengan berbagai cara. Di antara kita, banyak orang yang berusaha memproduksi bahan-bahan makanan. Kalau orang yang kebetulan di pedesaan yang mempunyai lahan, lalu terus mengalokasikan lahannya, apakah untuk kebun atau untuk sawah, itu dengan harapan nanti bisa mengandalkan hasil dari situ. Nah, jadi banyak orang yang berusaha memproduksi bahan-bahan makanan melalui budidaya, seperti perkebunan, persawahan, dan peternakan. Kegiatan semacam ini wajar dan baik sepanjang kegiatan itu dianggap sebagai sarana memenuhi kebutuhan. Ya, saya ulang, itu dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan, bukan sebagai sandaran hidup. Perkebunan, persawahan, dan peternakan itu merupakan sarana yang tidak stabil. Kadang-kadang menghasilkan produksi yang banyak, kadang-kadang sedikit, dan kadang-kadang malah tidak memproduksi sama sekali. Oleh karena itu, seseorang itu bisa kecewa atau bahkan bisa berputus asa jika produksinya tidak memenuhi harapan atau tidak memadai, yakni hasil produksinya jauh lebih kecil dibanding biaya pengelolaannya dan kebutuhannya. Sebaliknya, jika produksi selalu melimpah dan memberi banyak keuntungan, pengelolanya cenderung untuk menjadi sombong. Nah, ini contohnya adalah pemilik kebun yang subur sekali, dia menjadi kaya raya, lalu menjadi sombong. Seperti yang diceritakan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, yang kita dengarkan dari santri kita Syahdan tadi. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ini satu rangkaian yang di bagian awal Allah menyebutkan, lihat itu contoh ada seseorang yang memiliki 2 kebun subur, ditanami anggur, kurma, dan yang lain-lain. Dan kebun itu selalu menghasilkan buah yang banyak, sehingga dia mempunyai kekayaan. Wa kana lahu thamar, dia memiliki kekayaan. Terus dia suatu saat berjalan-jalan ke kebun itu mengajak temannya yang kebetulan sedang miskin dia. Dia ngomong pada sahabatnya yang miskin ini, wa qala li sahibihi wa huwa yuhawir. Dia berbicara kepada temannya ini, omongannya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ini memiliki harta lebih banyak dari kamu dan aku lebih mulia. Nah, dia menganggap kemuliaan itu diukur dengan harta pemilikan. Ini juga sudah salah, ya. Kemuliaan itu tidak dilihat dari itu. Kalau menurut Al-Quran, kemuliaan itu mesti dilihat dari perilakunya. Kalau dia itu perilakunya berlaku takwa, makin bertakwa dia, maka makin dia mulia. Nah, dia mengukur kemuliaan itu berdasarkan hartanya. Terus ketika masuk ke kebunnya, dia zalim pada diri sendiri, zalim, menganiaya diri sendiri. Apa ini? Dalam Al-Quran disebut kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan, menyekutukan Allah. Karena apa? Orang yang menyekutukan Allah itu udah pasti tidak akan diizinkan masuk surga dan pasti dia akan masuk neraka. Nah, dia sombong. Ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira
kebun ini tidak akan sirna, tidak akan rusak, akan selalu seperti ini. Dia lupa bahwa yang membuat subur itu Allah. Kalau Allah itu bisa membuat subur, tentu Allah bisa juga membuat itu menjadi kering. Ya. Dan kebetul benar dia karena sombong begitu, ditegur oleh temannya yang miskin ini, kamu jangan gitu deh, jangan menyekutukan Allah, jangan mengingkari peran Allah. Lebih baik kamu itu ketika masuk katakanlah alhamdulillah ini kehendak Allah. Tapi dia nggak peduli. Akhirnya Allah mengirimkan bencana yang menghanguskan atau membuat kebun-kebun itu menjadi tidak bisa berbuah. Tiba-tiba dia menjadi miskin. Jadi orang kaya tiba-tiba menjadi miskin itu gampang, ya. Sekaya apapun. Kita lihat yang kecil-kecilan, dulu orang jual barang-barang untuk kado. Itu tokonya laris sekali. Mereka menyediakan kado bermacam-macam barang dan sekaligus menyediakan jasa pembungkusan yang rapih, yang bagus. Tapi begitu orang-orang sekarang kecenderungannya cari yang gampang, pakai duit saja, bahkan ada yang pakai transfer saja, toko itu mati tiba-tiba. Yang lebih besar, dulu ada perusahaan yang memproduksi HP BlackBerry. Waktu itu kan kalau pakai BlackBerry itu keren, hilang itu, mati, ya mungkin masih ada tetapi kecil sekali dan harus membayar hutang yang banyak sekali. Ya. Jadi kita ketika sedang jaya, ketika sedang makmur, sedang kaya, jangan pernah menyombongkan. Ingat bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah. Karena itu datangnya dari Allah, maka Allah bisa dengan mudah mencabut kembali. Ya. Dan kita sering menyaksikan juga orang-orang rumahnya besar, kaya raya, terus ada salah satu anggota keluarganya itu yang sakit, kebetulan sakitnya itu berat. Ya, ada yang saya dengar itu sakit kanker misalnya. Untuk membiayai pengobatannya itu begitu mahal, rumahnya dijual. Habislah kekayaannya. Ya, gampang Allah mengambil kekayaan itu. Makanya kita mesti hati-hati. Nah, kembali ke perkebunan. Perkebunan itu adalah sarana produksi makanan yang tidak stabil. Karena itu kita tidak bisa bersandar kepada perkebunan untuk kehidupan. Dan memang pemilik kebun itu menjadi kecewa ketika kebunnya itu menjadi kering, ketika Allah tidak menurunkan air hujan yang cukup padanya. Ini nasibnya orang yang diceritakan tadi, disebutkan di ayat beberapa ayat berikutnya. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan harta kekayaannya ini itu dibinasakan oleh Allah, habis, ya, gampang bagi Allah. Misalnya yang di negeri Sabak itu kan kebunnya itu begitu subur sampai digambarkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tapi karena mereka tidak bersyukur, Allah kirim hujan yang lebat. Dengan hujan yang lebat maka humusnya itu larut semua, lalu tanahnya menjadi gersang, tidak bisa berbuah lagi. Nah, jadi Allah gampang menyernakan semacam itu. Nah, orang ini lalu terus menjadi miskin, kebunnya itu rusak, hancur, dan dia baru menyesal. Seandainya aku dulu tidak menyekutukan Allah. Nah, karena menyekutukan Allah, maka Allah tidak menolong dia. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Selain Allah nggak ada yang bisa menolong dia, dan memang dia tidak tertolong. Ya, ini contoh menyandarkan hidup pada sumber rizki. Rizki itu
barangnya itu makhluknya Allah. Kita jangan bersandar pada makhluk. Nah, saya mencoba semacam itu. Misalnya ketika ya saya punya anak yang kepinginnya sekolah saja. Terus ketika dia SMP udah khawatir kalau ayah meninggal dunia gimana, cita-citaku tidak terkabulkan. Nah, saya pesan jangan menyandarkan pada ayah, sandarkan kepada Allah. Kalau kamu bersandar pada Allah, nurut kepada Allah. Kalau kamu nurut kepada Allah, maka kalau ayah meninggal misalnya, nanti akan ada pihak-pihak lain yang menolong kamu. Yang menolong kamu bisa saja pamanmu atau siapa begitu. Atau bisa juga kalau kamu memang tekun belajar, nilaimu bagus, kamu akan mendapatkan beasiswa. Jadi kita tanamkan pada diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Bersandar itu hanya kepada Allah, sumber dari segala sumber. Nah, selain pekebun dan petani, banyak pula orang yang beranggapan bahwa uang itu lebih strategis, lebih bisa diandalkan sebagai sandaran hidup. Karena dengan uang mereka bisa membeli makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang menganggap bahwa jabatan politik dan jabatan birokrasi itu jauh lebih strategis daripada uang. Karena apa? Dengan jabatan itu, maka uang itu akan gampang sekali datang. Ya. Nanti akan banyak orang yang ingin mendapatkan proyek dan sebagainya, lalu terus pada ngasih upeti, ngasih sogokan dan sebagainya. Itu lalu terus orang pada mencari jabatan. Nah, kalau jabatan politik itu tidak harus meniti karir. Yang penting dekat sama yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai jabatan, dekat aja. Nah, perhatikan yang mempunyai jabatan, yang bisa bagi-bagi jabatan, kok dia tukang bohong. Kalau begitu aku kalau menjadi pembohong, aku akan mempunyai jabatan. Yang kita lihat ada beberapa orang yang kerjanya bohong aja, bikin hoax saja. Itu terus mendapatkan jabatan. Ada jabatan yang ya jabatan tinggi negara, ada jabatan yang dia tidak punya keahlian, jadi komisaris perusahaan yang gajinya besar dan sebagainya. Jadi hanya karena dia mengandalkan bersandar pada pejabat, ya, pada penguasa atau pada kingmaker. Nah, pelajari dia sukanya apa. Dia sukanya maki-maki. Aku mau maki-maki orang maki-maki orang yang tidak dia sukai. Nanti aku akan bisa mendapatkan posisi yang bagus. Ada orang yang tugasnya, pekerjaannya itu atau pekerjaannya sehari-hari hanya maki-maki orang aja, maki-maki orang yang tidak disukai oleh penguasa. Terus dia dapat jabatan. Itu salah satu contoh bersandar kepada makhluk. Nah, kalau bersandar pada makhluk, kalau itu berupa budidaya, ya dia berusaha untuk melaksanakan budidaya itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan karakter alam. Tapi kalau yang disandari itu manusia, lalu dia mempelajari karakternya manusia itu kayak apa, terus dia menyesuaikan diri dengan itu. Nah, jadi banyak di Indonesia ini orang-orang yang mengejar-ngejar jabatan dengan berbagai cara, termasuk itu tadi maki-maki dan sebagainya. Ada juga yang dengan cara merebut hak orang lain. Nah, merebut dengan orang lain itu bisa dengan cara misalnya orang itu difitnah. Kalau di birokrasi misalnya, di birokrasi itu misalnya kalau di pemerintahan. Nah, kalau di perusahaan itu seringkali juga terjadi membuat fitnah tentang orang yang di atasnya, supaya orang yang di atasnya itu dipecat atau digeser. Dengan atasannya itu digeser atau dipecat, maka jabatan itu kosong. Nah, yang memfitnah ini bisa naik. Dan itu di perusahaan yang besar pasti ada. Ya, di pemerintahan juga pasti ada. Ya, ini karena dia mengandalkan hidupnya itu pada jabatan.
Nah, padahal sebenarnya kan tidak ada jabatan yang abadi. Karena nggak ada jabatan yang abadi, ya nggak bisa dipakai untuk sandaran. Allah lah yang menentukan. Tapi tentu Allah kalau menentukan itu ada mekanismenya. Kalau mekanismenya itu memang benar, maka orang itu memiliki jabatan itu, memegang jabatan itu bisa bertahan lama. Ya. Tapi kalau dia tidak nurut kepada Allah, jabatan itu gampang hilang. Ya. Kita mengakui bahwa memang kekuasaan itu ada pada Allah, maka yang bisa memberi kekuasaan adalah Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan, wahai Allah, Engkau adalah raja di raja. Engkaulah yang memberi kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mengambil kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Dan Engkau menanggalkan jabatan dari orang yang Engkau kehendaki, kamu memberi jabatan kepada orang, kamu memberi kemuliaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Nah, biyadikal khair. Kami mengakui apapun yang Engkau putuskan itu pasti baik. Nah, ini kita menghormati Allah. Hak Allah itu mempunyai hak prerogatif. Presiden aja punya hak prerogatif, apalagi Allah. Kalau Allah itu sudah mempunyai hak prerogatif, kita jangan otak-atik dengan hak prerogatifnya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Engkau maha kuasa. Lebih-lebih lagi, jabatan dan uang itu sama sekali tidak bisa diandalkan sebagai penolong di alam akhirat. Di dunia saja, jabatan dan uang itu nggak stabil. Tidak selalu bisa membantu kita. Apalagi di akhirat. Di akhirat itu nggak ada jabatan dan harta yang bisa menolong. Semua hancur. Karena jabatan dan uang itu kan adanya di dunia. Sedangkan di akhirat kita itu tinggal di alam lain dan dunia ini hancur. Kita mempunyai kekayaan seberapa pun banyak, sudah hancur, nggak bisa menolong kita. Ya, orang yang sombong dengan kekuasaan dan jabatannya itu kelak akan menyesal. Ma'aghna anni maliyah. Hartaku tidak bisa menolong aku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku hancur. Terus malaikat diperintah oleh Allah. Khudhuhu faghulluh. Tangkap dia. Rantai dia. Thummal jahima sallu. Masukkan dia ke neraka jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 yard. Nah, itu menyesal mereka karena jabatan dan uang tidak bisa menolong di akhirat. Oleh karena itu kalau kita bersandar jangan pada hal-hal yang di dunia saja tidak stabil, apalagi di akhirat tidak bisa menolong. Di dunia ini juga masih banyak orang yang menyembah benda-benda yang mereka andalkan sebagai sumber kesejahteraan. Padahal benda-benda itu sama sekali tidak bisa menciptakan suatu apapun. Dan karena itu benda-benda itu tidak bisa memberi mereka suatu apapun, termasuk rizki yang mereka butuhkan sebagai konsumsi. Benda-benda yang mereka sembah itu antara lain ada matahari, ada api, ada patung, bahkan ada yang menyembah manusia. Ada orang yang menyembah manusia, manusia hidup, bahkan ada yang menyembah manusia yang sudah dianggap sebagai mati. Sudah mati. Dia menganggap sudah mati sih, tetapi disembah. Ya ini aneh nih orang. Ya. Dan juga ada yang menyembah setan. Nah, menyembah itu dalam pengertian agama tidak harus berarti secara ritual. Tapi menyembah itu artinya mengabdi. Nah, kalau namanya mengabdi, kalau seseorang itu mengabdi kepada uang, kepada duit, maka apapun yang dilakukan itu dalam rangka nurut pada duit. Gampangnya, dia hanya mau kerja kalau ujung-ujungnya ada duit. Kalau tidak ada duit, dia nggak mau kerja. Nah, karena
untuk mendapatkan duit itu mesti bekerja. Ketika sekolah pun memilih jurusan yang bisa mendapatkan pekerjaan baik dengan gaji yang baik. Nah, itu kita rasakan itu. Kita rasakan. Coba, ada jurusan-jurusan yang kering. Kurang peminatnya. Sampai ditawarkan beasiswa. Karena peminatnya kurang. Ada juga yang, ya, kalau kamu ambil jurusan itu, kamu mau makan apa? Kamu nggak punya duit nanti. Nah, itu sebabnya jurusan seperti jurusan agama, ya, itu peminatnya kurang. Jurusan bahasa Arab, peminatnya kurang. Nah, akibatnya kita ini beragama Islam, pedomannya Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab, kita tidak mengerti bahasa Arab. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana kita bisa memahami? Kenapa dulu tidak belajar bahasa Arab? Karena khawatir kalau belajar bahasa Arab nanti tidak bisa dapat pekerjaan. Nah, padahal kita lihat itu banyak tuh orang yang sekolahnya bahasa Arab, mereka dapat penghasilan juga, bahkan seringkali lebih kaya daripada orang-orang pada umumnya. Maka itu asumsi yang salah. Ya. Ini Allah mengingatkan. Ini dari lisannya Nabi Ibrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Kalian ini menyembah selain Allah berupa patung-patung. Kalian ini bohong. Patung-patung itu gak bisa apa-apa. Terus innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Yang kamu sembah itu nggak bisa memberi kamu rizki. Manusia pun misalnya, dia kan bisa memberi jabatan, kan terbatas. Kalau dia sudah tidak berkuasa lagi, udah nggak bisa lagi ngasih. Oleh karena itu kita menyembah, mengabdi itu mesti kepada yang bisa memberi kita dalam keadaan apapun, itu menolong kita, itu dimanapun, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, setan itu juga ada yang disembah, terutama oleh orang-orang yang suka memberinya sesajen. Sesajen dikasih, nanti biar dimakan oleh setan. Saya pernah bertanya kepada teman yang agamanya itu menganjurkan pakai sesajen. Saya tanya, Pak, sesajen itu untuk apa sih? Dan kenapa di jalanan itu kok ada sesajen? Dia bilang bahwa sesajen itu untuk apa yang dia bilangnya itu dewa-dewa atau apa begitu. Ada sesajen yang ditaruhnya di dalam rumah dan ada juga sesajen yang ditaruhnya di luar rumah. Kalau yang di dalam rumah itu sesajen sebagai terima kasih telah diberi rezeki macam-macam. Saya nggak tahu tuh logikanya, memberi rezeki dari mana. Terus yang di luar itu sesajen supaya kita tidak diganggu. Kalau begitu, ini yang mereka anggap sebagai Tuhan itu butuh sogokan. Ya. Disogok supaya memberi lagi, disogok supaya tidak mengganggu. Yang namanya sembahan kok mengganggu, itu gimana sih? Ya, itu jawaban dia semacam itu. Tapi tentu saya tidak membantah-bantah karena posisi saya hanya ingin tahu aja. Nah, yang semacam itu, setan itu di akhirat nggak mau menolong, bahkan dia juga masuk neraka dan dia cuci tangan kalau disalahkan, misalnya kamu dulu yang membuat aku sesat. Setan itu bilangnya apa? Ini wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya salahmu sendiri, salah sendiri. Allah berjanji kepadamu dan Allah pasti menepati janji. Ini kata setan di akhirat nanti, di neraka. Sedangkan aku, kalau janji kepadamu, aku pasti mengingkari. Dia ngakui, wa wa'adtukum wa akhlaftukum. Aku janji kepada kamu dan aku mengingkari. Nah, kalau begitu, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li.
Ya kamu jangan nyalahkan aku. Aku kan tidak punya kekuasaan untuk memaksa kamu. Aku kan hanya ngajak. Ya. Illa an da'autukum. Aku hanya ngajak. Kamu mau. Salahmu. Kalau kamu nggak mau ya aku nggak bisa maksa. Itu kata setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka kamu jangan menyalahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Karena yang mengambil keputusan mau atau tidak kan kamu sendiri. Sekarang ini ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kamu dan kamu juga tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku sekarang mengingkari tindakanmu yang dulu itu menyekutukan aku, menyekutukan Allah melalui aku. Inna zalimina lahum adzabun alim. Nah, nasibnya bahwa orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kemudian bersandar itu juga bisa dalam bentuk kasih sayang. Nah, kenapa kok kasih sayang? Gini, dua orang kalau saling menyayangi itu kan saling melindungi. Nah, kalau saling melindungi, maka seringkali sahabat itu berusaha menjaga hubungan yang erat sekali. Dan kalau di negara barat yang sifatnya itu selfish, sangat individualis gitu, nah itu kalau ada sahabat akrabnya itu meninggal dunia, dia sedihnya melebihi saudara kandung yang meninggal dunia. Ya, karena namanya sahabat karib itu selalu saling peduli, tolong menolong. Nah, orang yang menyandarkan pada selain Allah, apakah kepada kebun, apa kepada orang, kepada pejabat, kepada uang, itu tuh yang disandar itu lemah. Allah memberikan perumpamaan, mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Orang yang berlindung kepada selain Allah itu sama dengan orang yang berlindung pada rumah laba-laba. Ittakhadhat baita. Si laba-laba itu membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling rapuh, yang paling tidak bisa diandalkan kekokohannya itu rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Jadi jangan bersandar kepada selain Allah, karena selain Allah itu lemah semuanya. Maka bersandar kepada selain Allah sama dengan mirip dengan bersandar pada rumah laba-laba yang sifatnya sangat lemah, mudah rusak. Ya, kalau diterjang oleh burung atau oleh serangga yang besar itu bisa rusak. Nah, tentu harapannya laba-laba itu yang menyentuh rumahnya itu binatang-binatang yang kecil, yang lemah. Nanti kalau nempel pada rumahnya itu, lalu dia makan gitu. Dengan demikian, selain Allah itu sangat lemah. Karena mereka tidak mampu menciptakan suatu apapun. Bahkan kalau mereka itu diganggu oleh binatang kecil saja dan lemah, binatang kecil yang lemah kira-kira seperti lalat, mereka tidak bisa membela diri. Nah, ini percontohan pada zaman Nabi Ibrahim menegur orang-orang, kenapa patung-patung kamu sembah? Di patung-patung ini kalau misalnya di patung itu ada lumut itu dianggap makanan yang enak oleh lalat misalnya. Lalu lalat itu hinggap di situ, mencuri atau mengambil lumut itu. Patung itu nggak bisa bela diri kok. Nggak bisa kok mengusir lalat itu. Nah, Allah memberikan perumpamaan lalat. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Hai manusia, ini kamu aku beri perumpamaan, dengerin. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluquna dzubaba. Yang kamu sembah selain Allah itu nggak bisa menciptakan, bahkan lalat saja dia nggak bisa menciptakan. Walau istama'ulah, meskipun mereka berkumpul bikin lalat. Coba sampai sekarang, siapa yang bisa bikin lalat?
nggak usah lalat deh. Lalat itu kan bisa terbang, dia hidup, bisa makan dan sebagainya. Pasir aja deh. Bikin pasir. Bisa nggak? Nggak bisa. Pasir satu butir aja. Padahal Allah membuat pasir itu bermacam-macam. Pasir itu kalau dipilah-pilah, diolah menjadi besi. Dipilah-pilah, diambil, jadi tembaga. Dipilah-pilah jadi emas, jadi perak. Nah ini ketika perang dagang antara Amerika dan Cina nyetop ekspor rare earths, ya, tanah jarang. Ya, tanah jarang itu ya bahan-bahan dari tanah yang jarang adanya, yang sedikit itu sangat powerful, ya, digunakan untuk teknologi yang canggih sekarang ini, termasuk teknologi untuk bikin senjata, untuk bikin laser dan sebagainya. Nah itu coba Allah membuat pasir bermacam-macam, yang macam-macam pasir itu bisa difungsikan untuk bermacam-macam. Nah, misalnya yang salah satu dari pasir itu kalau diolah kemudian menjadi logam, dipakai untuk melapisi jet untuk pesawat terbang itu kan perputaran cepat sekali. Wah, itu kan mesti membuat panas. Nah, supaya logamnya itu tahan panas gimana? Dilapisi dengan rare earth tadi. Nah, manusia nggak ada yang bisa bikin pasir saja, apalagi bikin lalat. La wa iyaslubhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhu. Ya, nggak usah bikin deh. Kalau mereka itu dihinggapi oleh lalat, dicuri sebagian dari dia, itu dia nggak bisa bela diri kok. Dengan begitu, dha'ufat talib wal matlub. Yang menyembah ya lemah, yang disembah lemah, yang berlindung lemah, yang dilindungi juga, yang diminta melindungi juga lemah. Ya, hati-hati. Oleh karena itu, kita jangan bersandar kepada suatu apapun yang tidak bisa membuat apapun, atau yang tidak bisa diandalkan kelangsungannya, maka itu kita tinggalkan. Kita bersandar hanya kepada Allah, satu-satunya yang bisa menciptakan dan yang dengan kasih sayangnya memberi apa saja kepada kita. Dan itu pembahasan lebih lanjut insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, saat ini ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan harta itu membuat banyak orang menyandarkan diri padanya. Karena semua kebutuhan itu bisa dengan mudah diperoleh melalui jabatan, banyak orang itu menghamba kepada pemberi jabatan. Ya, kita lihat ketua partai itu dideketin oleh banyak orang, karena ketua partai itu yang bisa memberi jabatan untuk dicalonkan jadi anggota DPR, DPRD, atau jadi presiden, bahkan jadi gubernur dan sebagainya. Ya. Ada juga yang menghamba kepada setan dengan harapan dia akan diberi kesejahteraan oleh setan itu. Ya. Semua tempat bersandar dan menghamba selain Allah itu sangat lemah, karena mereka tidak bisa mencipta dan tidak bisa memberi perlindungan. Semoga Allah memantapkan kita untuk berlindung dan bersandar hanya kepada Allah, tidak pada siapapun selain Allah. Amin.